Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurianto. Kali ini saya akan melakukan tutorial atau langkah-langkah instalasi CentOS 7 di VirtualBox. Sebelum kita melakukan penginstalan, kita harus sudah mendownload ISO CentOS 7-nya. Dan setelah itu langsung kita masuk ke langkah pertama, yaitu dengan masuk ke VirtualBox. Lalu kita akan membuat mesin baru dengan mesin CentOS. Jadi kita langsung klik saja new, klik CentOS 7. Nah, di sini untuk tipenya Linux ya, dan untuk versinya berhubung CentOS ini adalah termasuk ke dalam versi Red Hat, jadi kita biarkan saja karena ini sudah otomatis. Jadi kita tinggal next saja. Nah, untuk RAM-nya kita biarkan 1024 saja sebagai defaultnya. Langsung kita next. Dan untuk harddisknya kita akan membuatnya, jadi kita memilih create virtual, langsung create saja. Dan untuk harddisk tipenya kita memilih untuk VDI saja, virtual disk image, jadi kita langsung next. Dan untuk storage and physically, harddisknya juga kita akan memilih dynamically aja, kita langsung next. Untuk file location saja atau harddisknya kita akan buat 10 GB ya, 20 GB saja, 20 GB. Oke, setelah itu tinggal klik. Oke, kita sudah selesai untuk membuat mesinnya. Setelah itu kita akan melakukan proses instalasinya. Jadi kita langsung saja klik start di sini. Nah, sini ketika melakukan start, di sini akan ada muncul startup untuk memilih disknya. Jadi kita akan memasukkan disknya yang tadi sudah kita download. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya CentOS 7 yang 64 bit. Langsung kita open saja dan klik start. Oke, kita tinggal klik enter saja untuk melanjutkan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, oke, prosesnya sudah selesai. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kita akan memilih jenis bahasanya. Jadi kita memilih defaultnya saja, English atau English United States. Jadi kita langsung klik continue. Nah, di sini setelah itu setelah memilih language, kita masuk ke installation. Jadi kita akan mengatur beberapa settingan. Jadi yang pertama kita akan mengatur date and time. Untuk date and time kita arahkan ke Indonesia atau
ke Jakarta yang regionnya Asia dan kotanya Jakarta. Nah, setelah itu ketika sudah selesai, kita langsung klik done saja. Untuk language portnya kita sudah setting tadi untuk English atau United States, dan untuk keyboardnya English US. Kita done. Setelah itu untuk security kita biarkan saja default. Untuk software selectionnya kita ubah menjadi server with UI. Oke, kita down. Nah, sekarang untuk installation destination kita pilih disk. Kita pilih ini sampai terchecklist. Dan untuk partitionnya kita pilih I will configuration karena kita akan melakukan atau membuat partisinya. Kita pilih I will. Setelah itu klik done. Oke, setelah kita tadi memilih untuk membuat partisi baru, jadi kita di sini langsung masuk ke tampilan untuk setting partisi manualnya secara manual. Jadi akan langsung saja kita di sini akan memilih untuk standard partition, dan setelah itu kita klik tombol plusnya. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat rootnya terlebih dahulu, atau seperti di Windows itu seperti apa tuh, drive C ya. Oke, selanjutnya kita klik ini root, dan untuk kapasitasnya kita kasih 10 GB. 10 GB. So kita add mount point-nya. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan buat partisi yang kedua, yaitu home, atau yang bisa disebut di Windows itu drive D nya. Oke, selanjutnya untuk mount point-nya kita kasih home, dan kapasitasnya kita kasih 8 GB. So kita add mount point. Oke, selanjutnya kita klik tombol plus lagi untuk menambahkan swipe ya. Kita kasih membuat swipe untuk cadangannya. Untuk kapasitasnya kita kasih sisa dari home sama root. Jadi kita biarkan saja, langsung kita add mount point-nya. Oke, selesai. Sebelum kita down, kita akan men-setting di data sama sistem ini. Kita setting dulu. Nah, untuk home, pada file sistemnya kita ubah menjadi extension 4, dan untuk labelnya kita kasih data. Dan untuk pada root kita di sini untuk file sistemnya kita kasih extension 4 juga. Untuk labelnya kita kasih system. Oke, selesai. Oke, setelah itu kita klik done. Nah, di sini akan muncul konfigurasi bahwa
harddisknya akan diformat dan diganti dengan yang baru. Jadi apabila sudah yakin bahwa tidak ada data-data penting di harddisk, jadi kita langsung saja klik accept change. Nah, setelah itu untuk KDWMP kita biarkan saja enable karena sebagai defaultnya. Untuk network dan hostname kita juga biarkan karena kita juga bisa men-settingnya nanti setelah instalasi selesai. Oke, selanjutnya konfigurasi installation sudah selesai. Kita langsung klik begin installation. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi untuk user settingnya. Nah, untuk sambil menunggu prosesnya selesai, kita akan men-setting user root sama user creation. Oke, kita akan ubah password rootnya. Kita klik down dan kita akan mengubah usernya. Passwordnya oke, kita klik down juga karena sudah selesai. Oke, setelah men-setting root sama usernya, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah prosesnya selesai, kita langsung ke klik reboot untuk melanjutkannya. Oke, kita klik rebootnya. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini akan kita pilih yang paling atas, ini akan defaultnya. Nah, di sini kita akan masuk ke tampilan dari CentOS ketika login. Nah, sebelum kita masuk ke tampilan login, kita di sini disuruh untuk memasukkan yang pertama kita konfigurasi dengan memasukkan angka 1 lalu enter, dan setelah itu kita masukkan angka 2 sebagai accept the license agreement lalu kita enter, dan setelah itu setelah kedua sudah masukkan tadi, kita masukkan huruf key sebagai untuk quit atau keluar. Kita enter dan kita pilih yes, ketik yes lalu enter dan tunggu prosesnya sampai selesai untuk masuk ke tampilan login CentOS.
Oke, kita sudah masuk ke tampilan login dari CentOS 7 ini. Lalu kita pilih username-nya. Oke, kita klik enter lagi. Nah, di sini kita akan masukkan password yang tadi kita setting di bagian instalasi. Lalu kita sign in. Oke, tunggu prosesnya. Oke, setelah kita selesai di proses login, kita akan masuk ke sini tampilan CentOS-nya. Nah, kita di sini diberitahu untuk setting language-nya. Jadi kita untuk next saja. Dan sini juga kita next. Dan kita start using untuk Linux CentOS-nya. Oke. Ini untuk tutorialnya, jadi kita close saja. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau mempraktikannya. Jangan lupa di subscribe dan tombol loncengnya, dan juga jangan lupa follow IG saya di bagian kiri bawah. Saya Nuryanto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.